Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Azika Idra Violeta dengan NPM 2311011044 dan teman saya Inaya Maulidina dengan NPM akhir 024. Saya Charles Adilan Celestiana dengan NPM 2361011002. Saya Anggela Purnaelmi dengan NPM akhir 48. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai penerapan strategi manajemen dengan UMKM dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen strategi. Jadi di sini kita bersama Kak Niken selaku owner dari Nira Kitchen. Jadi di sini kita akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kak Niken. Jadi Kak Niken ini apa sih usaha yang lagi dijalanin dan kira-kira apa motivasi mendirikan usaha tersebut? Aku lagi nyoba usaha di bidang F&B ya, termasuk ke makanan cepat saji, itu makanan Korea. Motivasi aku sih sebenarnya karena aku dituntut keadaan sih, soalnya disuruh untuk mandiri dari sekarang kebetulan aku juga kuliah sambil ngedirin ini. Oke, jadi kuliah sambil kerja gitu. Gitu. Okay. Kalau untuk target pelanggan sendiri, target kakak ini siapa? Usia muda atau gimana? Iya, targetnya untuk ke anak-anak muda sih, soalnya kan makanan Korea ya, jadi kayak orang-orang kan banyak sih anak muda sekarang yang K-popers atau apa itu kan suka tuh makanan Korea, nah, makanya aku targetnya ke anak-anak muda. Oke, jadi itu seputar profil usaha. Terus masuk ke pertanyaan pertama, melihat ekonomi kita yang lagi agak nggak stabil lah kak sekarang, gimana cara kakak ini mempertahankan usaha di ekonomi yang lagi nggak stabil sekarang? Balik lagi sih, sebenarnya kita lebih ke inovasi untuk menunya ya. Jadi kalau menu kita tuh kalau bisa di kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas tuh semua bisa makan. Jadi mungkin lebih ke inovasi ke menunya ya, biar orang-orang tuh bisa terjangkau loh dengan keadaan ekonomi sekarang yang istilahnya sulit lah gitu. Terus kalau untuk menangani kenaikan harga bahan baku sendiri kakak gimana? Itu walaupun kita mungkin kenaikan bahan baku mungkin ya, mungkin kita lebih ke ngepres ke gini, misalnya bahan baku nih ayam ya, utamanya ayam gitu naik 3.000 4.000, jadi yang kami press itu di modal di packagingnya. Jadi yang biasanya kita pakai kotak, kita juga pakai styrofoam yang agak jadi bawah, tapi jadi kualitasnya tuh masih tetap bagus loh makanan kita, tapi mungkin di packagingnya aja yang agak Jadi gitu siasatnya. iya, siasatnya gitu. Terus cara kakak kayak bersaing dengan restoran yang udah besar kayak Mujige gitu. Sebenarnya gini ya, kalau memang mau disaingin sama perusahaan-perusahaan besar seperti itu, kita jauh kalah. Tapi balik lagi, ketika kita ngebangun sesuatu usaha, kita harus tahu dulu value suatu produk kita. Jadi kita mungkin banyak usaha besar yang dari model-model besar segala macam, tapi kan walaupun usaha kita kecil, kita harus punya value loh. Jadi orang-orang tuh kayak, oh ini walaupun kecil enak nih orang, jadi bisa balik lagi gitu lah. Terus kalau cara kakak mempertahankan pelanggan di tengah kayak banyak nih ya toko-toko Korean food juga itu kayak menangani kompetitor gitu ya. Kalau nangin kompetitor tuh biasanya balik lagi sih, produk kita ini pertama kita buat suatu produk itu kayak misalnya Nira Kitchen tuh jual kimbap yang apa gitu, jadi yang berkualitas atau yang apa, jadi dari kata yang itu kita bisa keunggulan produk kita ini nih, jadi walaupun ada kompetitor juga ya udah produk kita punya keunggulan masing-masing seperti itu. Sekarang tuh kan banyak sih kak makanan tren Korea itu yang kayak makin terkenal gitu di Indonesia. Nah, cara kakak menyesuaikan dirinya tuh gimana? Makanya lagi kita nggak boleh namanya buta akan perkembangan zaman. Jadi ketika makin kesini kita harus bersaing melalui zaman juga, nggak kayak produk saya kan berkualitas nih dari zaman lalu tetap ini, itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa stuck di satu zaman. Jadi kita harus mikir inovasi kita ke depannya gimana, ngikutin tren, berita-berita, terus review itu udah pasti harus. Jadi kita lihat perkembangan ekonomi ini, waduh makanan Korea tuh berapa sih peminatnya di sini, di sektor kayak gini, kita harus dicari. Kayak sekarang lanjut kita ke tentang digitalnya ya kak. Kan kalau misalnya
makanan sekarang kan kebanyakan kayak dia pakai marketplace gitu. Kalau di tempat ini dia pakai nggak sih kak? Oke kak. Kayak misalnya Shopee Food sama GoFood gitu ya, contohnya gitu. Kayak Marketplace gitu. di online ya. Pakai. Iya. Kami udah tersedia di Shopee Food, di GoFood juga ada, di Max juga udah ada. Jadi udah pakai dari waktu itu. Berarti kita juga di sini juga bisa kayak QR atau transfer Bisa gitu kak? kak? Bisa. Oh, iya. Pakai QR bisa. Terus kalau misalnya setiap penjualan pasti ada tantangannya ya kak. Kalau tantangan gimana sih tantangannya jual di marketplace gitu kayak Shopee Food, GrabFood? Tantangannya tuh kadang gini sih sebenarnya. Apa namanya? Kan gue yang grogi. Jadi gini, apa namanya? Sebenarnya tuh di marketplace itu lebih ke apa, penyajiannya sih ya. Soalnya kan kalau marketplace kita nggak bisa terlalu lama juga, ada waktunya. Kita kan makanan cepat saji, jadi kita apa, olah dari awal sampai akhir gitu, waktu ada yang mesen. Jadi mungkin kendalanya di situ sih kalau di marketplace. Tapi untuk penjualan di marketplace tuh kadang kan harus pajak dari marketplace itu ya lumayan apa namanya, Tinggi. iya, menyekik gitu loh. Jadi kita harus naikin harga. Jadi nggak semua orang kan mungkin punya budget segitu ya, Iya. gitu. Terus kalau buat yang stok bahan baku kan, kalau misalnya kayak gini kan nggak semua bahan baku mungkin ada di Indo kak. Itu gimana sih kakak ngatasinnya? Kebetulan kami punya beberapa supplier untuk bahan baku. Jadi kayak misalnya gini, ayam tuh kami ada beberapa tiga supplier. Jadi siapa yang bisa nyediain segini per harinya. Nah itu nanti jadi yang kalau yang satu kosong kita masih punya stok yang lain gitu supplier. Jadi nggak cuma satu suppliernya. Tapi dia kayak buat kayak harganya itu buat jadi lebih mahal. Nah makanya kalau kita kan sebelum bangun ini harus survei dulu, supplier tuh harus disurvei dulu kualitas sama harga yang tidak jauh. Jadi kayak kalau kita kehabisan di satu tempat ayam gitu ya, kita harus punya lagi dan yang udah punya sesuai harganya, nggak jauh beda dari supplier yang pertama gitu. Terus kan kak, kalau misalnya setiap bahan baku kan ya mungkin nggak setiap harinya itu habis. Gimana itu, gimana sih kak ngatasin kayak bahan baku yang mungkin kebuang atau gimana gitu? Nah, jadi kami dijadwalin kalau pembelian gitu ya, selama misalnya gini, bahan baku itu ada yang namanya dry sama non BPOM dan BPOM. Nah, bahan dry itu kayak bahan basahnya seperti ayam, sayur segala macam itu 2 hari sekali kita belanja. Jadi habis nggak habis ya kami nggak pakai lagi setelah 2 hari itu. Terus kalau bahan BPOM itu kayak bahan-bahan yang kayak bisa disimpan lama, itu bisa stok seminggu sekali kita bisa beli. Kayak tepung, minyak, itu kan nggak basi kan, dalam jangka waktu yang lumayan lama. Terus yang non BPOM itu adalah barang-barang yang kayak misalnya gini, kotak, packaging segala macam, itu barang-barang non BPOM, jadi bisa dibeli sebulan sekali gitu, jadi di stok gitu. Nah, sekarang tuh ada nggak sih kak kayak upaya pemerintah gitu untuk gimana ya ngedukung kayak usaha-usaha kecil kayak gini UMKM? Kalau mendukung tuh banyak, tapi benefit ke UMKM kecil seperti ini kayaknya kurang terrealisir gitu maksudnya. Indonesia itu kan termasuk ke negara yang UMKM-nya lumayan banyak ya, tapi UMKM-nya stuck di menengah ke atas aja, menengah ke bawah aja gitu loh. Jadi benefitnya masih kurang menurutku untuk peran pemerintah untuk UMKM sekecil kayak kita ini gitu. Jadi belum banyak benefit yang kakak terima dari mereka. Terus apa harapan kakak untuk usaha kakak nih ke depannya gimana? Harapanku sih untuk usaha ini ya bisa punya ruko yang lebih besar lagi, amin gitu.